Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua sahabat Ahmad Bumi Official Channel dimanapun berada. Harapan kita agar kita semua selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pertemuan kita kali ini mencoba mengangkat soal cara kita membuat hukum dan cara kita berhukum yang kita anggap dan kita pandang cukup bermasalah di Indonesia. Cara membuat hukum ini salah satu hal yang cukup menarik. Menariknya karena tiap kali terjadi pembuatan hukum, ada protes, ada gejolak, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita buat, apa yang kita lakukan terkait dengan pembuatan hukum itu tidak lahir dari kesadaran masyarakat, tapi lahir dari kepentingan para elit. Jadi tidak terlepas dari kontrol, protes, gejolak, dan lain sebagainya. Sistem kita di Indonesia memang agak beda dengan Anglo-Saxon. Kalau di sistem Anglo-Saxon, itu hukum lahir dari kesadaran masyarakat. Kemudian di-endorse oleh hakim, oleh pengadilan. Hal itu menjadi kebiasaan yang dikenal dengan common law. Nah, cara membuat hukum ini tidak kalah penting juga dengan cara kita berhukum. Masih jauh dari sikap kita yang profesional, masih kurang, dan seterusnya. Untuk cara menegakkan hukum, kali ini saya angkat salah satu kasus di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu, Kota Atambua. Kasus yang dialami oleh Ibu Christina Lasakar. Nah, ceritanya begini, sahabat. Pada bulan Agustus tahun 2020, Ibu Christina Lasakar ini melaporkan di kepolisian kasus dugaan pemalsuan akta autentik dan penggelapan terhadap 2 buah sertifikat. Kemudian laporannya Ibu Christina ini diterima oleh pihak kepolisian. Dalam proses penyelidikan sampai dengan Desember tahun 2020, penyidik lakukan gelar perkara. Kesimpulannya menetapkan si Santi Taolin menjadi tersangka dalam kasus ini, diduga melanggar pasal 266 dan 372 KUHP. Kemudian Santi Taolin yang sudah menjadi tersangka, sahabat, tidak terima kalau dirinya menyandang status sebagai tersangka. Kemudian Santi Taolin mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Atambua. Dalam proses persidangan, permohonan pra-peradilan Santi Taolin ditolak oleh pengadilan. Nah, pada saat permohonan Santi Taolin ditolak, proses penyidikan terus berjalan. Berjalan sampai dengan pelimpahan tahap 1, pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan. Setelah jaksa terima, jaksa teliti, jaksa periksa, berkas itu dikembalikan lagi ke penyidik. Karena belum lengkap, disertai dengan petunjuk. Setelah pihak penyidik melengkapi sesuai petunjuk jaksa, berkas itu dilimpahkan lagi ke kejaksaan. Tapi kali ini juga jaksa mengembalikan lagi berkas itu kepada pihak penyidik. Nah, ini menarik. Menariknya adalah apakah petunjuk sebelumnya yang diberikan oleh jaksa itu telah dipenuhi oleh penyidik apa belum. Nah, kalau petunjuk itu sudah dipenuhi, maka tidak mungkin berkas itu dikembalikan lagi oleh pihak kejaksaan. Nah, kasus ini sudah 2 tahun, sejak dari 2020, nah sekarang sudah 2022. Harapan kita agar cara berhukum, cara menegakkan hukum dilakukan secara profesional dan berdasar hukum agar tidak menggantung
soal kepastian hukum dan tidak membuat keadilan semakin jauh dan tidak membuat hukum menjadi tidak bermanfaat. Ini salah satu kasus dari sekian banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Baik sahabat semuanya, demikian sahabat yang telah bergabung dalam channel Ahmad Bumi Official yang sangat edukatif di bidang hukum ini. Akan kita jumpa lagi pada konten kali berikut yang tentunya lebih menarik daripada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.